Minggu selamat mempersiapkan diri untuk menikmati perjumpaan Tuhan melalui pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Yeskel pasal 37 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan sama-sama merenungkan firman ini, kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih dan memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu yang melampaui akal itu menyertai dan memelihara kami. Karena kami juga percaya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini akan kami baca dan dengar, kami renungkan, boleh mengambil tempat terbaik dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu dan kami hidup dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yeskel pasal 37 ayat pertama sampai 14 berbicara seperti berikut ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun pandemi COVID-19 mengganggu kebahagiaan dan ketentraman hidup kita, izinkan saya menyapa Bapak Ibu anggota jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini dengan ucapan Shalom. Sekali lagi jemaat, Shalom. Tidak terasa kita telah memasuki minggu Prapaskah kelima, dan bahan Alkitab yang kita baca hari ini yang terdapat di dalam Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang pemulihan Tuhan.
Maka pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah seperti apa hebatnya karya pemulihan Tuhan yang Tuhan mau kita semua ketahui dari kisah ini. Seberapa dahsyat karya pemulihan Tuhan yang Tuhan mau diketahui oleh Nabi Yeskel dan disampaikan kepada semua umat Tuhan ketika kepada Yeskel secara sengaja diperlihatkan sebuah penglihatan yang luar biasa yang tentang dihidupkannya kembali tulang-tulang yang kering dan berserakan di lembah. Dalam perikop bacaan ini dikatakan Yeskel dibawa oleh Roh Tuhan dan menempatkan Yeskel di tengah-tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Pertanyaan, apa yang Tuhan mau kita mengerti dari sini? Saudara, ketika Yeskel mengalami penglihatan ini, kondisi Israel saat itu dibuang ke Babel. Supremasi sebagai bangsa hilang. Taurat entah di mana. Hilangnya Taurat berarti tidak ada lagi pegangan. Eksistensi nasional Israel sebagai bangsa mereka anggap berakhir tanpa diperbaiki. Karena itu tulang-tulang yang amat kering dalam penglihatan di ayat 1-2 ini simbol kehancuran besar dan simbol harapan yang sudah hilang. Sehingga dalam pikiran Israel, situasi yang mereka alami, kehancuran Yerusalem yang babak belur dan kondisi umat di pembuangan membawa pada satu pemikiran yang real, yang masuk akal adalah selayaknya kita memang putus asa. Kalau masih ada yang mau berharap situasi ini akan berhenti, situasi ini berubah bagi umat Israel ketika itu omong kosong. Dosa Israel yang disebabkan karena penolakan Israel terhadap firman Tuhan yang disampaikan melalui Yeskel membuat mereka terhilang, tak berpengharapan, dan sudah menjadi seperti tulang-tulang yang sangat kering. Ayat 11 bacaan kita. Tapi bagi Yehezkel, Bapak Ibu Saudara-saudara, realitas yang pahit, menyedihkan, membuat umat tidak mungkin lagi berharap ada pemulihan. Tapi faith, iman, Yehezkel berkata, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang umat alami. Tuhan tahu apa yang umat rasakan. Dan Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan untuk umat yang tetap percaya kepadanya sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak masuk akal, mustahil. Itu bagi Yeskel, Allah hadir dalam situasi itu sebagai Yahweh, Tuhan yang sejak dulu memilih dan memiliki Israel. Dia akan bertindak. Karena itu simak apa yang Yeskel katakan ketika Tuhan bertanya kepadanya di ayat 3, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskel berkata, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan seolah-olah bilang, Yeskel, di tengah-tengah pembuangan yang umatku alami, di mana mereka terserak-serak dan mati, masih adakah harapan bahwa mereka dapat hidup, bangun kembali sebagai bangsa yang bebas? Dan Yesus menjawab, Tuhan Allah, Engkaulah mengetahui. Inilah iman bagimu. Ketika semua orang lebih percaya pada apa yang mereka lihat, Yesus tetap percaya pada apa yang akan Tuhan perbuat. Saudara, Allah selalu hadir dalam situasi kehancuran dan keputusasaan. Tetapi manusia sering tidak menyadari kehadiran dan kuasanya, lalu tidak berdaya dalam kuburnya dan tulang-tulangnya yang kering. Kalau hidupmu, kalau keluargamu kau rasa berada di dalam kehancuran, di dalam keputusasaan, ingatlah engkau punya Tuhan yang kita kenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus telah melayani dan memberi dirinya untuk menebus dosa. Itu bukti bahwa Allah mau hadir di dalam segala keadaan, khususnya dalam kehancuran manusia karena dosa. Karena itu di tengah pandemi COVID-19, jangan sampai itu menyebabkan kita bagaikan tulang kering. Seolah-olah hidup kita ini sudah tanpa harapan. Seolah-olah hidup kita, pekerjaan kita, masa depan anak-anak kita bagaikan tulang kering, berada tanpa harapan hidup. Namun seolah-olah kita sudah mati. Seolah-olah kita sudah hancur. Ingat, dosamu telah ditebus, maka hidupmu berarti. Namun tetaplah jauhi dosa, tetaplah jauhi hal-hal yang kita tahu itu bisa membuat kita berada di dalam lembah kegelapan. Saudara, Tuhan mau
kita selalu hidup dan berjalan dengan meyakini bahwa bukan apa yang terjadi di sekitar kita yang menentukan masa depan dan kelangsungan hidup kita, bahkan kelangsungan keluarga dan masa depan anak kita, termasuk bangsa dan gereja Tuhan, melainkan dengan siapa Anda berjalan dan melakukan sesuatu hal untuk mewujudkan pengharapan. Dan Tuhan mau Anda berjalan dan berbuat bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang Tuhan buat bagi umat yang sudah hancur lebur di pembuangan ini, yang merasa masa depannya sudah tidak ada harapan? Allah memulihkan mereka secara fisik. Perhatikan pembacaan kita di ayat 12-13. Allah membuka kubur, menandakan kehancuran, belenggu tulang kering. Allah membangkitkan, Allah mengumpulkan tulang-tulang, memberi urat, daging, kulit, dan seterusnya di ayat 6, dan membawa umat pulang dari pembuangan. Nah, apakah itu barang langsung jadi? Apakah Tuhan bilang kun fayakun jadi? No, semuanya berproses. Dan membuat ini terkait kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Dan itu terjadi setelah umat Israel menjalani proses pembuangan 70 tahun lamanya di Babel. Allah pertama-tama memilihkan kita dari apa yang mengubur kita dalam hidup ini, mengumpulkan kembali tulang, mengumpulkan kembali harapan yang berserakan dan tidak beraturan. Memang pernah ada yang bertanya, bro, bagaimana mungkin tulang yang kering dan mati bisa mendengar? Jawabannya sederhana saja, bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan dari perspektif manusia yang super terbatas dalam hidup ini. Dari sudut pandang Tuhan yang Maha Kuasa, apa susahnya? Apa susahnya Tuhan membuat tulang-tulang itu hidup kembali dan membuat tulang-tulang yang mati itu bisa mendengar? Ayub yang sakit dan amat menderita mengatakan, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub 19:26. Bukankah itu menunjukkan tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan? Kan itu ketika tulang-tulang yang kering dan mati berserakan di lembah itu dihidupkan kembali menjadi sebuah kumpulan tentara yang amat besar. Maka satu pesan penting yang Tuhan mau kita ketahui ialah, sehancur apa hidupmu, serusak apapun hidupmu, seporak-poranda apapun hidupmu, tidak ada satu hal yang bisa menghalangi Tuhan untuk memulihkan hidup dan masa depan. Tulang itu sisa kehidupan, ampas kehidupan, dan tak ada lagi apa-apanya. Makanya tidak ada manusia yang berebut tulang, bukan? Yang suka berebut tulang itu hanya hewan. Anda bukan hewan, tetapi Anda anak Allah. Anda dan saya adalah anak-anak Allah oleh darah Kristus. Karena itu meski hidup kita hanya serupa tulang-tulang, kasih Allah yang memulihkan itu pasti sanggup membawa hidupmu kembali pada tempat yang terbaik dalam hidup ini. Yang Tuhan minta sabar, tetap beriman, dan terus berpengharapan. Tenang jalani proses pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup dan masa depan. Kan itu jemaat. Kalau engkau susah, mengalami kesulitan, jangan pernah langsung putus harapan. Jangan pernah katakan, Tuhan tidak peduli dengan kesusahan. No, Tuhan diam. Bukan berarti Tuhan tutup mata. Bagimu mungkin kau merasa Tuhan adem ayem, Tuhan berpangku tangan, tapi ingat ini baik-baik. Tuhan tetap setia pada janji. Yang pasti melakukan pemulihan atas hidup. Hanya kita yang kurang sabaran dalam hidup ini. Padahal pemulihan Allah itu membutuhkan sebuah proses. Ingat, coba ingat kisah-kisah dalam Alkitab. Kisah Lazarus yang Tuhan bangkitkan. Apa yang terjadi? Ketika Lazarus dibangkitkan, apakah Lazarus sudah tidak pakai kain kafan? No. Lazarus masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk membuka penghalang bagi Lazarus untuk dapat hidup utuh. Engkau harus diproses dulu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak melakukan pemulihan bagi hidup dan masa depan kita. Abraham
diproses Allah untuk dapat melihat janji Allah. Lahirnya Ishak dan keluarganya. Musa diproses Allah bukan ketika 40 tahun ia hidup di istana, tapi 40 tahun ketika ia hidup di Midian. Dan Israel tidak serta-merta keluar dari Mesir langsung masuk ke tanah Kanaan. Mereka diproses 40 tahun melintasi padang gurun yang penuh tantangan dan bahaya maut. Yesus pun dibawa oleh Roh ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam, dan setelah itu dicobai. Apa yang Tuhan buat supaya kita lepas dari pandemi COVID-19 ini? Dia berikan kita ketenangan. Dia berikan saudara dan saya ketenangan, supaya kita nikmati semua proses yang sudah Tuhan kerjakan. Ada perjuangan, butuh pengorbanan. Kita mengurung diri di rumah, membatasi gerak aktivitas di luar rumah. Bahkan kita tidak lagi beribadah di gedung gereja, melainkan di rumah-rumah kita. Di sini Tuhan sedang mengajarkan kita sepenting-pentingnya rumah ibadah. Tidak boleh membuat kita menganggap rumah ibadah itu lebih penting dari Tuhan itu sendiri. Satu dalam Injil Yohanes 2 ayat 19, Yesus dengan lantang berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan dalam ayat 21 dijelaskan lebih jauh bahwa tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Pesan Yesus begitu jelas bahwa Yesus itulah bait Allah itu sendiri. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, sekalipun kita beribadah di rumah-rumah, selama hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus, di situ Tuhan ada. Sehingga bagi orang percaya, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan untuk berjumpa dengan kita, tidak ada satu hal pun yang bisa membatasinya. Dia ada di setiap tempat di mana kita berada, dan Dia tidak pernah terlambat menolong kita dalam setiap masalah. Dia hadir tepat pada waktu kita membutuhkan pertolongannya, dan selalu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang membuat tidak mungkin karena kita yang kadang tidak mau ikut proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Karena itu, adik-adikku pemuda yang masih jomblo, yang masih bersepakat mencari pasangan hidup, kalau kamu lihat hari depanmu penuh harapan, ikuti proses Tuhan bekerja bagi hidupmu. Jangan ikuti proses pikiranmu, perasaanmu, apalagi proses yang teman-temanmu ciptakan dan dirimu sendiri ciptakan. Tapi kalau kau sudah terlanjur salah melangkah, ingat, Israel pun sudah terlanjur salah melangkah membelakangi Tuhan. Mereka akhirnya hidup susah, iya, tapi jangan kau berpikir masa depan Israel sudah berakhir, sudah tidak harapan. No, Israel sampai hari ini masih tetap berdiri menjadi sebuah bangsa yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Karena itu saudara, begitupun hidup akan tetap dalam pemeliharaan kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu teruslah berjuang, ikuti proses yang Tuhan buat dalam hidup ini. Memang mengubah yang salah menjadi baik itu tidak mudah, butuh kerja keras. Mungkin kau akan berlinang air mata, mungkin kau terasa pahit, tidak mengapa. Kalau itu yang harus engkau tempuh sebagai proses yang Tuhan adakan, jalani itu dalam iman, sebab di situ Tuhan terus bekerja. Dan nanti kau lihat begitu luar biasanya Tuhan melakukan keajaiban yang orang lain, termasuk orang yang mungkin pernah menjudge hidupmu negatif, akan terheran-heran. Dan di situ kau akan tahu, mereka pun akan tahu, Tuhan kita itu maha kuasa dan maha kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah saudara, dalam penglihatan Yeskel ada hal yang menarik. Tulang, urat, daging, kulit, semua sudah menyatu, tapi ternyata belum selesai. Ternyata itu belumlah cukup, karena mereka belum hidup. Nah supaya dia hidup, harus ada roh Allah. Saudara, secara fisik kita manusia boleh pulih dan hidup, tetapi tanpa roh Allah bukan kehidupan. Penegasan dalam Roma 8 ayat 6-11 bahwa ada 2 jenis kehidupan, hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup menurut roh itulah kehidupan yang dijanjikan dalam Yesus, tetapi hidup menurut daging itulah kehidupan yang mati, hidup yang tanpa roh. Jangan sampai kita puas seperti ayat 8.
Kita betul sebagai manusia yang terlihat komplit, fisik oke, ada tulang, kekar, urat, daging, kulit, mulus, pokoknya komplit. Tapi sayang, tidak hidup. Banyak orang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bertindak, berpikir, berbicara tidak oleh tuntunan roh Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang sama dengan hidup, tapi sebenarnya dia mati. Roh Allah, nafas hidup, menggunakan satu kata yang sama dalam bahasa Ibrani, ruah, yang berarti mind, spirit, kehendak, pikiran, kekuatan, pertimbangan untuk melawan COVID-19 ini. Jangan menurut daging, tapi roh. Benar, Tuhan pasti melindungi kita saat tak berdaya terhadap COVID-19, tapi jangan kau mentang-mentang mengimani itu kalau kau tidak mengikuti anjuran pemerintah dan orang kesehatan. Begitupun dalam memilih pacar bagi anak muda. Jangan memilih pacar menurut daging, tapi menurut roh. Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia punya pekerjaan yang baik, bukan karena bodinya wow, mantap, hingga kau pilih menjadi pasangan hidup, tapi karena dia pribadi yang takut dan hormat akan Tuhan. Saudara, itulah kehebatan pemulihan yang Tuhan ingin kita tahu. Itu kehebatan pemulihan yang ingin Tuhan kita mengerti dari firman-Nya. Dan ingat, semua itu Tuhan lakukan demi agar manusia tahu bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang memulihkan kita dari lembah kehancuran, yang memulihkan kita dari lembah yang kita anggap bisa menghancurkan hidup dan masa depan anak-anak kita, hidup dan masa depan bangsa dan negara kita. Juga yang memulihkan kita dari pandemi COVID-19 yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan manusia dan kehidupan jemaat Tuhan. Lebih dari semua itu, Tuhan memulihkan kita dari cengkraman kuasa dosa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan